Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, calon ASN B3K. Kembali ke admin menyampaikan soal manajerial yang terbaru part yang ke-18. Adapun dari bocoran-bocoran soal yang teman-teman calon P3K yang telah mengikuti soal manajerialnya cukup panjang, jangan terlalu banyak fokus atau mungkin harus fokus secara cepat cara membacanya dan jawaban, dan soal manajerial maupun sosiokultural soalnya kebanyakan berupa integritas, kemudian soalnya panjang namun opsi jawabnya tidak terlalu pendek, langsung ke arah jawaban. Itu saja bocoran dari soal-soal yang telah diikuti oleh peserta pelamar baik P2, P3 maupun P4. Soal yang pertama, bagaimana Anda menangani situasi di mana Anda harus mendelegasikan tugas kritis ke bawahan Anda? A. Dengan memberikan instruksi dengan jelas dan memastikan mereka memahami pentingnya tugas. B. Memilih anggota tim yang memiliki keterampilan dan pengalaman yang terbaik untuk tugas tersebut. C. Mengatur jadwal pemantauan dan checkpoint untuk mengikuti perkembangan. Dan D. Memberikan sumber daya dan dukungan yang diperlukan untuk membantu mereka berhasil. Ini jawabannya bagus-bagus semua dan sesuai, tapi jawaban yang paling bagus adalah dan memiliki poin tinggi adalah D. Memberikan sumber daya dan dukungan yang diperlukan untuk membantu mereka berhasil. Soal nomor 2. Apa langkah Anda ketika menghadapi tugas yang seharusnya sederhana namun menjadi rumit karena kesalahpahaman atau komunikasi yang buruk? A. Mengidentifikasi akar permasalahan dan mengklarifikasi kesalahpahaman. B. Mengadakan pertemuan untuk mendiskusikan menyelesaikan masalah komunikasi. C. Membuat rencana atau aksi yang lebih jelas dan struktur. Kemudian yang D. Memberikan umpan balik konstruktif untuk menghindari kesalahpahaman di masa depan. Ini juga jawabannya bagus, tapi untuk kali ini jawaban paling tepat adalah A. Mengidentifikasi dulu akar permasalahan dan mengklarifikasi adanya kesalahpahaman. Karena kata kuncinya di sini adalah kesalahpahaman. Soal nomor 3. Dalam membagi tugas, bagaimana Anda memastikan bahwa setiap anggota tim mendapatkan peran sesuai dengan kemampuan mereka? A. Mengetahui kekuatan dan kelemahan masing-masing anggota tim. B. Berdiskusi dengan tim tentang preferensi dan minat mereka. C. Melakukan rotasi peran secara berkala untuk pengembangan yang merata. D. Mengadakan penilaian kerja untuk memahami kapasitas anggota masing-masing. Jawabannya adalah A. Mengetahui kekuatan dan kelemahan anggota tim masing-masing. Nomor 4. Bagaimana Anda menanggapi interupsi atau gangguan yang terus-menerus selama jam kerja? A. Menetapkan batasan dan waktu ketentuan untuk fokus tanpa gangguan. B. Mencari lokasi yang lebih tenang atau mengubah lingkungan kerja. C. Mengkomunikasikan pentingnya waktu fokus kepada rekan kerja. Dan D. Menggunakan metode manajemen waktu seperti teknik Pomodoro. Jawaban yang tepat adalah C. Mengkomunikasikan pentingnya waktu dan fokus kepada rekan kerja. Soal nomor 5. Bagaimana Anda mengorganisir daftar tugas harian Anda dan menentukan prioritas tugas-tugas tersebut? A. Menggunakan sistem to-do list yang diurutkan berdasarkan urgensi. B. Menerapkan metode seperti matrik Eisenhower untuk memprioritaskan. C. Menetapkan tujuan harian dan menyesuaikan dengan tujuan jangka panjang. Dan D. Mereview dan menyesuaikan daftar tugas setiap pagi berdasarkan perkembangannya. Maka jawaban yang tepat adalah B. Menerapkan metode seperti matrik Eisenhower. Ini metode mengorganisir daftar tugas
harian Anda dengan menentukan prioritas tugas tersebut. Nomor 6. Sebagai pegawai yang baru bergabung, bagaimana Anda mengatasi diskriminasi atau perilaku yang tidak menyenangkan dari rekan kerja senior? A. Berusaha berkomunikasi secara terbuka dan membangun hubungan profesional. B. Mencari dukungan dari HR atau atasan jika perlu. C. Menunjukkan kemampuan dan profesionalisme melalui kinerja kerja. Dan D. Meminta umpan balik atau saran untuk memahami cara mengatasi situasi. Jawabannya adalah B. Mencari dukungan HR atau atasan jika perlu. Nomor 7. Apa pandangan Anda tentang pentingnya integritas dan kejujuran di lingkungan kerja, terutama dalam kasus pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang berpengaruh? A. Integritas adalah fondasi penting dari lingkungan kerja yang sehat. B. Pentingnya untuk menjaga standar etika tinggi tanpa memandang posisi. C. Mengambil langkah-langkah untuk melaporkan atau mengatasi pelanggaran. Dan D. Membangun budaya transparansi akuntabilitas di tempat kerja. Masalahnya di soal ini adalah tentang pentingnya integritas dan kejujuran. Maka jawaban yang tepat adalah A. Integritas adalah fondasi penting dari lingkungan kerja yang sehat. Soal nomor 8. Dalam pandangan Anda, apa indikator utama yang menunjukkan kualitas seorang pegawai? A. Konsistensi dan kualitas output kerja. B. Kemampuan berkolaborasi dan bekerja dalam tim. C. Inisiatif untuk belajar dan berkembang secara profesional. D. Sikap positif dan kemampuan beradaptasi dengan perubahan. Jawabannya bagus-bagus semua. Kita ingat ini yang menunjukkan indikator dari kualitas seorang pegawai adalah adanya inisiatif untuk belajar dan berkembang secara profesional. Soal nomor 9. Bagaimana Anda menangani stres atau kecenderungan overthinking di tempat kerja? A. Mengambil istirahat singkat dan melakukan aktivitas relaksasi atau istirahat. Yang B. Membagi masalah menjadi bagian yang lebih kecil dan dapat dikelola. C. Berdiskusi dengan rekan kerja atau mentor untuk mendapatkan perspektif baru. Dan D. Melatih mindfulness dan teknik manajemen stres. Maka jawaban yang paling tepat di sini adalah menangani stres kecenderungan overthinking di tempat kerja dengan berdiskusi dengan rekan kerja atau mentor untuk mendapatkan perspektif baru. Soal nomor 10. Apa metode yang Anda gunakan untuk secara objektif menilai kinerja rekan satu tim Anda? A. Menggunakan sistem penilaian berbasis kinerja yang jelas dan terdefinisi. B. Mengumpulkan umpan balik dari berbagai sumber termasuk rekan kerja dan klien. C. Memantau pencapaian target dan tujuan yang telah ditetapkan. D. Melakukan penilaian reguler dan sesi umpan balik konstruktif. Di sini adalah metode secara objektif untuk menilai rekan kerja Anda. Maka jawaban yang paling tepat adalah ya A. Menggunakan sistem penilaian berbasis kinerja yang jelas dan terdefinisi. Demikian penjelasan dari saya soal manajerial yang terbaru. Semoga nanti soal ini keluar di seleksi P3K di tahun 2023 dan sesuai jawaban yang saya sampaikan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like and subscribe dan saudarakan. Atas bantuan like and subscribe, teman-teman dapat lulus di seleksi P3K tahun 2023. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.